warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta konten saya yang kesekian kalinya tentang biasanya saya gending-gending, musik-musik, nyanyi-nyanyi. Sudah beberapa hari ini konten saya tentang dunia spiritual Jawa. Malam ini maksudnya saya materi berubah-ubah itu biar jenuh ya, karena budaya Jawa itu tidak hanya tentang gending, jadi ada hal-hal lain yang masuk ke dalam kasanah budaya. Malam ini saya lihat di sampingnya Mas saya itu ada daun nopo Mas niki? Ini daun dadak serap. Oh, nggih. Kebetulan tadi ngambil dari samping rumah juga, jadi ada yang teman mau membutuhkan alat ruatan atau besi sengkolo. Oh ya, kelihatannya daun dadak serap itu sangat penting sekali ya untuk orang Jawa itu. Oh iya, ini kalau di Jawa ini sangat bermakna sekali. Dan kalau di Jawa itu daun dadak sama daun jarak. Ini kalau di Arab sana kasturi sama kastuba ya. Kalau orang Jawanya ya dadak sama daun jarak itu. Sama ya. Iya. Dan nanti untuk media sebetulnya ini kalau secara biologisnya untuk penetralan racun itu. Secara biologis. Iya, itu untuk menetralkan racun, ya. Untuk membersihkan aura-aura yang negatif yang ada di tubuh manusia, juga sebagai buat sarana apa saja sebetulnya. Sebagai contoh, anak kecil yang panas itu buat kompres di zaman dulunya kan menggunakan media ini, daun dadak itu buat kompres anak yang panas itu. Terus selain itu banyak yang terkandung atau yang makna yang tersirat di daun dadak serap ini. Itu bentuknya kayak bentuk daunnya itu kayak apa itu? Oh, kalau daunnya ini bentuknya hampir sama kayak gunungan kan? Oh, membentuk betul, segitiga, segitiga bermuda. Jadi jagat bawono. Jagat bawono. Jadi ini daun kehidupan. Saya bilang daun kehidupan. Oh, daun kehidupan. Daun kehidupan dan banyak gunanya sekali. Saya ngambilnya 3 tangkai. Jadi ini kan satu tangkainya ada 3 daun, ada 3 lembar. Betul. Ini menggambarkan dari telur-telurning tunggal. Jadi asal usul manusia. Asal usul manusia. Kenapa bisa menjadi manusia ini? Selalu berkaitan dengan 3 unsur ini. Jadi rasaning bopo, rasaning biung, rasaning yang jagat pratingkah utawi Gusti ingkang akarya jagat. Jadi kalau ada ibu saja tanpa ada bapak dan Gusti Allah tidak akan terjadi. Kita sama aja, ini selalu berkaitan 3 ini. Walaupun ada ini tapi tanpa ibu bapak kita nggak akan bisa langsung ada di dunia ini kan, pasti ada kaitannya seperti itu. Terus kenapa saya kalau dalam acara ritual itu atau buat untuk mandikan itu kenapa saya pakai 3 tangkai? Ini buat simbolis saja. Jadi 3 ini kalau dijumlahkan jumlah daunnya ada 9. Berarti harus 3 ya, harus 3 tangkai. Ya, sebetulnya tidak harus, cuman saya selalu pakai 3 karena yang saya pakai simbolisnya atau maknanya gitu ya, maknanya gitu. Karena 3 ini kalau dijumlahkan kan jadi 9 kan. Ya. 9 lembar. 9 itu kan hidup. 9 itu hidup. Ya, karena maksudnya hidup itu gimana? Hidup itu 9 kalau dikalikan berapa hasilnya 9. Ditambahkan hasilnya 9. 9 kali 2. 18 itu 1 sama 8 kan? Oh iya 9. Betul. 9 kali 3, 9 kali 4. Jadi jumlah kan ketemunya 9. Terus 9 itu bilangan tertinggi untuk mencapai puncak ini tadi. Di atasnya 9 ini bilangan tertinggi itu 9. Jadi untuk Tritunggal seperti jagat bawono, menggambarkan seperti gunungan. Di makna dari daun dadak itu yang saya pakai, biasanya saya pakai buat mandi atau memandikan seseorang atau ruat sengkolo gitu. Ruatnya hanya dengan memandikan atau mandi sendiri bisa. Terus selain itu Mas, yang di depan tadi kan juga banyak bunga-bunga itu Mas. Oh iya. Saya lihat, cuma saya sendiri nggak hafal itu bunga-bunga apa itu. Oh, yang di depan sini itu di depan tadi. Ya sekedar tanaman hias, tapi ada sedikit makna yang tersirat juga. Saya sengaja menanam beberapa bunga di situ karena saya kadang-kadang juga menggunakan mediator bunga. Itu biar berbunga, biar wangi juga. Terus bunganya ada beberapa bunga di itu. Kalau itu ada kantil, itu dari kata supaya ning kumantil. Supaya ning kumantil. Gitu.
Itu wonten kembang mawar juga ada. Itu mawarno-warno. Kata mawarno-warno. Jadi bermacam-macam sakit ini. Fungsinya apa? Iya, warna-warna. Putih kuning abang ireng seperti gambaran pas duluran dulur putih kuning abang ireng papan kali mau pancer niku. Terus di sebelah sini wonten niku kembang kenongo. Niku kenong ini kenong gendingo gitu. Bahasa Jawa ini kan ngeten filosofi ini ngeten. Wonten juki niku melati. Niku saka tembung mermatilah kuning ati. Berarti itu harus ada bunga-bunga itu ya? Iya, kalau saya menggunakan mediator itu biasanya. Biasa mawar, melati, kantil, nomor. Tapi kalau kurang salah satu, kurang seret gitu. Ya kurang seret gitu. Sebetulnya sih tidak apa-apa, bisa diganti dengan yang lainnya, tapi simbolisnya juga sama ada. Hanya ada maknanya semua seperti itu kan masih ada tanaman-tanaman lain tuh itu yang di pojokan itu ada. Saya nanam tebu ireng. Itu saking tembung manteping kalbu. Bahkan sampai kambil gading itu kan kula bonsen niku yang kecil itu tadi ya. Itu saking tembung cengkir gading niku kencenge pikir. Niku. Orang Jawa itu memang luar biasa ya. Karena gimana kalau ati atau pikir situ manteping kalbu tebu niku terus tambah kencenging pikir. Sampingnya tebu niku kan enten andong kan niku. Iku sing andongak-ndongakne kan ngaten. Jadi andong. Yang biasa dipakai buat orang hajatan itu kan di depannya kadang ada andong, kadang ada cengkir gading. Itu diletakkan di depan. Iya, di depan itu. Yang gapura kayak gapura itu yang ada janur niku. Yang dari kata januron atau nurjana yang berarti memberikan sinar, warnanya kuning keemasan itu udah simbol yang sangat bagus gitu. Hanya diambil kita maknanya atau simbolisnya. Jadi kalau kita melihat simbolnya yang di tempatnya orang-orang mengajar itu tidak boleh hanya lihat fisiknya. Iya, kita juga harus bisa menggali apa atau makna di balik itu semua. Jadi kenapa harus pakai itu? Terkadang pakai ada pohon beringin juga kan itu, walaupun hanya carang ditaruh di depannya itu ada pohon beringin juga. Saya juga nanam itu. Jadi kita ambil dari maknanya saja. Bukan itu kok tempatnya setan atau gimana enggak, tapi pohon beringin itu kan biasanya berakarnya itu kan kuat toh, kokoh. Terus lindang juga. Dalam arti kata bisa memberikan penyejuk atau meneduh orang yang ada di bawahnya dengan akar yang sangat kuat itu tadi, ngayomi dalam keluarga itu tadi. Terus ada juga pisang itu. Pisang ini kok sing setangkap nih kok. Tetap sama pohon-pohonnya malah ditancap nih di depan itu. Jadi itu kok pakai pohon ini kenapa ya? Pohonnya kan itu sumber kehidupan. Jadi pohon pisang kan selalu berair, Mas. Airnya kehidupan, selalu basah gitu loh. Pohon pisang niku nggih. Terus diambil pisang nih gedang niku kan ibaratnya dari kata gede anggone tumandang. Gedang niku. Nggih. Lha niku ada digeget bar madang niku kan mancing. Guyonane lari-lari niku nggih. Niku nggih sae soalnya buat cuci mulut habis makan nasi terus buat cuci mulutnya gedang niku geget bar madang. Tapi makna yang lebih dalamnya lagi itu gede anggone tumandang. Kadang dipakai buat bokor. Terus yang biasa dipakai gedang rojo niku. Niku saking tembung rasaning jagat. Kali tembung ro kali jo. Ro niku roh, rasane rasa. Ro itu rasa, jo niku jagat. Nggih, niku jadi enggak boleh diganti yang lain itu. Enggak boleh. Ro itu rasa, jo niku jagat. Berarti itu sangat penting sekali Mas. Kadang-kadang orang Jawa yang sekarang ini kalau mau punya jatuh, wah kurang itu ya wis lah apa-apa, kadang-kadang gampang nih ngoten nggih. Itu diambil simbolisnya kok. Gedang itu kalau berbuah hanya sekali biasanya. Jadi kalau nikah ya pisan itu aja gitu loh. Yang double kadang-kadang ya pirang-pirang sakniki. Nggih, matur nuwun iki walaupun dengan buat konten saya juga ternyata banyak ilmu saya, pengetahuan saya juga bertambah. Nah, niki juga sinau bareng kita juga nggih. Kadang-kadang walaupun usia kuwi luwih tuwek timbang jenengan, kalau masalah pengetahuan kan belum tentu juga. Sami mawon kula sithik. Nggih, Mbak menawi niku riyen ingkang saged kula tanglet-tangken wonten ing dalu menika, Mbak menawi mengke sanes wekdal wonten Bapak malih mengke asik kathah ingkang
saged pun gali nggih Mas nggih. Saged kita gali bersama-sama. Ya saudara-saudara, saya kira itu dulu yang bisa saya siapkan pertanyaan malam ini karena nggih cubluking apa ya jeneng pikir nggih. Karena saya nggih pengetahuan saya masih terbatas nggih mau nanya-nanya yang banyak itu mohon maaf besar-besarnya, mungkin nanti penontonnya ada yang lebih pengalaman dari saya. Boleh kok yang nonton itu misalkan ganteni aku sing tekokno ndak masalah. Nanti yang penting kontennya kan tetap punya saya. Ya gitu saja cuma ya. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.